Maybe we should get started. So, Vandami Sado, Vandami Bante, Vandami Sally. Good morning or good evening, everyone, depending on where you are. Welcome to our 2024 Pa'ao Dhamma teaching series. Today, we're very honored to have Venerable Sadhu U Janaka Vivansa to start a new series of teaching on wisdom. And we're honored to have Pa'ao Vipassana Hermitage, Singapore, Pa'ao Sundarabhumi, Indonesia, Dhamma Daya Meditation Center, Pa'ao, Nepal, Tinta Bing An, and America Bhavana Society to co-host this series. The teaching is scheduled for 1.5 hours, including Q&A. Today is lesson 1. Now, before teaching starts, just a few housekeeping notes. We're using simultaneous interpretation Zoom functionality for today's teaching. Please choose either English, Chinese, Indonesian, Vietnamese, or Nepalese according to your preference. Please do not stay at off or original sound channel if you would like to hear the English interpretation from Chinese, Indonesian, Vietnamese, or Nepalese interpreter. If you use a cell phone or mobile device, after you select a channel, please be sure to click Done to complete the selection. Please select your preferred interpretation language channel now. If you have any questions, send it to Zoom chat room. Thank you for your cooperation. Now, may we invite Sadhu to start the teaching and interpreter Bante to start the interpretation, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Before giving him talk, we will pay respect to Buddha. Nama kita akan menghormati Buddha dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Oke, hari ini kita akan membicarakan mengenai the wisdom, itu pengetahuan kebijaksanaan. Jadi topik ini cukup luas. Terdapat beberapa jenis kebijaksanaan, sifat alami dari kebijaksanaan. Untuk hal itu, di mana yang bisa kita cari referensinya di bagian Riwayat Agung Para Buddha yang ditulis oleh Sayadaw Minggun, seorang hafal Tipitaka di bagian Parami. Berlandaskan atau sumbernya dari beberapa tempat yang lain juga akan diajari mengenai pengetahuan kebijaksanaan ini. Oke, ditulis dan di buku Sayadaw-ji terdapat 3 jenis kebijaksanaan. Sutamaya Panya, Bawana Maya Panya. Terdapat 3 jenis. Panya yang didapatkan dari berpikir
panya atau kebiasaan yang didapat dari mendengarkan, panya yang didapatkan atau dibentuk dari pelatihan. Terdapat 3 jenis total. Jadi, cinta maya panya itu adalah merenung atau berpikir oleh diri sendiri. Jadi, panya bisa berhubungan dengan sesuatu yang duniawi, juga bisa berhubungan dengan sesuatu yang adi duniawi. Jadi, yang duniawi dan adi duniawi. Jadi sebagai wisata, beliau mengumpulkan berbagai jenis panya. Cinta maya adalah secara adalah yang berlandaskan dari berpikir sendiri. Suta maya panya itu adalah didapatkan dari belajar, dari mendengarkan, alih-alih yang sebelumnya itu berpikir oleh diri sendiri. Selanjutnya adalah bawana maya panya. Bawana maya panya adalah kebijaksanaan yang didapat ketika ada pencerapan meditasi seperti pencapaian jhana. Terdapat panya di dalam momen pencerapan meditasi. Jadi itu didapatkan dari pengembangan dari pelatihan. Dengan cara yang sama, ketika pencerapan buah itu ketika kamu memasuki pencapaian buah, melihat objek nibbana, itu juga ada panya di dalam dirimu. Kamu melihat objek secara menembus. Ini adalah yang disebut sebagai bawana maya panya, yang didapatkan dari pengembangan, yang didapatkan dari pelatihan. Jadi, ketika Bodhisatta mengumpulkan panya parami, pertama-tama beliau perlu mendengarkan. Dia perlu untuk bertanya, untuk mendapatkan kebijaksanaan. Itu awal-awalnya demi. Mungkin dapat pengetahuan belajar. Maka akan mendapatkan pengetahuan belajar. Terkadang pengetahuan pembelajaran itu didapatkan dari kehidupan dunia. Setelah itu beberapa waktu, dia bisa berpikir atau merenung oleh diri sendiri yang berdasarkan dari pelatihan pembelajaran. Itu menjadi cinta maya tanya. Ini terdapat ungkapan mengenai pencapaian. Hanya Buddha dan Paceka Buddha. Dengan merenung oleh diri mereka sendiri, mereka bisa mencapai pencerahan. Tetapi orang lain seperti murid-murid Buddha, bahkan sebagai Agasawaka, murid yang unggul, yang utama, Mahasawaka itu murid yang besar, Pakati Sawaka itu murid biasa. Jadi dengan berpikir sendiri, merenungkan sendiri, murid-murid ini tidak bisa mendapatkannya. Jadi hanya Buddha dan Paceka Buddha yang bisa mendapatkan pencapaian melalui perenungan diri sendiri. Karena mereka telah melakukan pelatihan pelatihan meditasi lagi dan lagi di kehidupan lampau. Karena itu di kehidupan terakhir
tanpa mendengarkan dari seorang guru, mereka bisa mendapatkan pencerahan. Oleh karena itu, sebagai bagian atau tipe-tipe dari kebijaksanaan, terdapat cinta mayapanya dengan kebijaksanaan dari berpikir, cinta mayapanya, kebijaksanaan dari mendengarkan, bawana mayapanya, kebijaksanaan dari melatih. Untuk bodhisatta, jadi untuk bodhisatta, di kehidupan mereka perlu berlatih samatha. Mereka perlu belajar, mempelajarinya, dan vipassana. Samatha objeknya berbeda, yaitu mengambil satu objek untuk waktu yang lama. Oleh karena itu dia melihat objek secara menerus. Jadi contohnya, kalau kita melatih objek meditasi nafas, bagaimana kita mengetahui nafas ketika ada nafas masuk, itu ada sentuhan angin, ketika ada nafas keluar, itu ada sentuhan angin. Karena ada sentuhan itu, maka kita bisa punya kesempatan untuk mengetahui nafas. Jadi mengetahui nafas itu dilakukan melalui sentuhan. Jika kamu melatihnya terus-menerus, maka kamu tidak perlu melalui sentuhan lagi, tetapi pikiran kamu itu hanya mengetahui nafas saja secara otomatis. Jadi seperti menghafal buku. Pertama-tama kita melihat kata-kata dari buku itu, kita melafalkannya kuat-kuat. Setelah beberapa waktu, tanpa melihat buku lagi, tanpa melihat dengan mata, kita bisa menghafalnya, kata-kata yang tadi. Jadi oleh karena itu, hanya di awal-awal mengetahui, pertama-tama itu dari sentuhan, dan kemudian itu akan mengetahui dengan pikiran. Jadi mengetahui nafas dengan pikiran, dan setelah beberapa waktu, nafas itu akan berubah menjadi seperti awan atau asap, setelah itu akan menjadi lebih terang. Jadi setelah menjadi terang, nafas menjadi jelas, menjadi terang. Orang lain itu tidak melihat hal yang sama, tetapi karena kamu melatih, ya maka kamu akan melihat nafas itu sebagai sesuatu yang terang. Jadi pada akhirnya kamu bisa mendapatkan konsentrasi terserap di dalam objek itu. Jadi jenis kebijaksanaan ini itu pertama-tama kamu perlu mempelajarinya, setelah itu kamu memikirkannya atau merenungkannya, kemudian juga uh, mengalaminya secara meditasi. Jadi sama halnya juga dengan meditasi rupa atau nama, rupa dan nama. Jadi melihat materi dari tubuh. Jadi berdasarkan ajaran Buddha terdapat 28 jenis materi. Bisa melatihnya melalui 6 pintu. Di pintu mata ada berapa rupa? Ada berapa jenis rupa? Selalu secara yang sama di 32 bagian tubuh seperti rambut, bulu badan, setelah itu gigi, kuku, dan kulit. Jadi ada berapa jenis materi di bagian-bagian tubuh tersebut. Dengan cara yang sama. Dengan hal seperti ini, kamu perlu mengetahui berapa banyak lupa yang ada di tubuh ini. Di 32 bagian tubuh. Jadi, setelah mengetahui rupa, juga perlu mengetahui bagian-bagian dari nama. Jadi, setelah mengetahui semua ini, kamu mendapatkan pengetahuan nama, rupa, paricaya, dan mengambilnya
menandainya sebagai nama rupa. Di seluruh dunia ini hanya nama rupa. Maka kamu hanya melihatnya sebagai materialitas dan mentalitas. Bukan saya, bukan kamu, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan dewa, dan seterusnya. Semuanya tidak ada, hanya ada nama rupa. Jadi inilah yang disebut nama rupa paricedanyana. Setelah itu kamu perlu melihat penyebab-penyebab dari rupa dan nama. Jadi ini disebut sebagai pengetahuan paticcasamuppada, hukum sebab akibat. Jika kamu bisa mengkoneksikan antara sebab dan akibat, jadi bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu membentuk badan kamu, bagaimana kamu berpikir, melihat. Jadi jika kamu mengetahui sebabnya, maka kamu bisa mengkoneksikannya terhadap akibat yang akan muncul. Jadi itu disebut sebagai pacaya parigahanyana. Pengetahuan yang memahami sebab dan akibat. Jadi pada awalnya kamu mungkin berpikir bahwasanya tubuh ini adalah saya, aku, atau dibentuk oleh sesuatu. Tetapi kalau ketika melihat sebab akibat, kamu melihat bahwasanya penyebab yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kamu tidak akan berpikir bahwasanya tubuh ini diciptakan oleh sesuatu. Jadi tidak akan ada pemahaman itu. Jadi tidak ada hal yang di atas yang menciptakan segalanya. Itu sesungguhnya semuanya hanya sebab dan akibat. Jadi perlu berlatih uh, paticcasamuppada untuk memahami hal ini. Tidak seluas pelatihan patana. Jadi paticcasamuppada itu bagian dari 4 kebenaran mulia. Jadi kalau kamu memiliki pengetahuan yang lebih luas, kenapa tidak? Tetapi yang cukup itu untuk pencapaian, ya, pada ini sudah cukup. Jadi berlatih berlandaskan pada paticcasamuppada. Pengetahuan ini disebut sebagai pacaya parigahanyana. Jika kamu ingin mendapatkan pencapaian maga dan pala, kamu perlu berlatih vipassana. Jadi untuk bodhisatta, mereka tidak ingin memiliki pencapaian di kehidupan ini. Mereka ingin berkelana di dalam samsara untuk menggapai ini dan pada akhirnya menjadi Buddha. Untuk mereka juga perlu berlatih pacaya parigahanyana. Dengan berlatih hal ini, mereka akan mengetahui bahwa saya tubuhnya hanya nama dan rupa, bukan saya, bukan aku. Oleh karena itu, karena mereka mengetahui sebab dan akibat, mereka bisa mengatur hidupnya dengan baik. Bagaimana terlahirkan menjadi manusia, bagaimana terlahirkan menjadi dewa. Mereka mengetahui sebab-sebabnya. Jadi kalau kamu mengetahui sebab dan akibat, kama sakatanya nak mengetahui kama dan hasil dari kama. Itu juga pengetahuan yang sangat bagus. Karena kamu bisa mengatur kehidupan kamu. Jadi di tahapan samatha, samatha itu hanya mengambil satu objek. Tetapi itu bisa menjadi penyebab dari pengetahuan kebijaksanaan yang lainnya. Jadi berdasarkan kekuatan dari samatha, dia bisa menciptakan kemampuan batin. Juga bisa melihat banyak-banyak kehidupan lampau. Bersama dengan nama-nama di kehidupan itu, penampilan kulitnya, keluarganya, sanak saudaranya. Jadi yang yang berkaitan dengan tubuhnya, dia bisa mengetahui segalanya. Jadi sama juga bisa memiliki pengetahuan melihat segala hal, apakah yang tertutup atau yang uh, di tempat umum.
Jadi melihat sesuatu yang dekat dan jauh, juga memiliki pengetahuan, mengetahui pikiran orang lain. Demikian, mereka bisa mendapatkan kekuatan batin. Jadi kalau kamu ingin melakukan kebijaksanaan, kamu perlu melatih samatha secara berhasil, dengan berhasil. Maka kamu bisa terbang, bisa pergi ke alam dewa, ke alam Brahma, bisa mengumpulkan banyak pengetahuan. Pengetahuan kebijaksanaan ini akan berbeda dengan orang yang biasa, orang lain. Jadi dengan cara yang sama bisa mempelajari dari banyak orang, bisa melihat dari banyak-banyak kehidupan, kamu bisa melihat sejarah dari perkembangan manusia. Jadi bukan hanya satu kehidupan, dua kehidupan, tetapi berdasarkan periode waktu dari banyak-banyak sistem dunia. Jadi pengetahuan orang tersebut itu sangat-sangat luas. Sangat luas. Juga bisa membaca pikiran orang lain, bisa mendengarkan objek-objek dari jauh. Jadi seseorang itu meninggal, kemudian dilahirkan di tempat yang lain, mereka juga bisa mengetahuinya. Jadi ini adalah bagian dari dibacaku. Kita sebutnya sebagai cutu papa tak nyana. Juga yatha kamu paga nyana. Jadi dengan melakukan perbuatan buruk terlahir di alam yang menderita, dengan melakukan hal yang baik bermanfaat terlahir di alam yang bahagia. Dengan pengembangan samatha, mereka bisa mengetahui pengetahuan ini, kebijaksanaan ini. Ini adalah hal yang penting di kehidupan, juga pengetahuan yang penting di sepanjang samsara, kelahiran berulang, di sepanjang samsara. Jadi bisa melihat kondisi-kondisi dari makhluk-makhluk hidup, seperti bodhisatta. Oleh karena itu, dia memiliki rasa belas kasihan, karuna. Juga dia mengetahui apa yang bermanfaat, apa yang membahayakan. Jadi ini adalah bagian atau cakupan dari kebijaksanaan. Jadi karena belas kasihan terhadap makhluk lain, jadi karena kebijaksanaan, dia mengetahui juga apa yang sesuai untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, beliau mengumpulkan parami, yang dimana parami tersebut itu termasuk juga kebijaksanaan. Jadi termasuk kebijaksanaan. Beberapa orang itu memiliki belas kasihan tetapi tidak mengetahui bagaimana membantu. Jadi mereka tidak paham penyebab yang benar. Jadi tetapi bodhisatta mengetahui samatha dan vipassana, beliau bisa mengetahui penyebab yang sesungguhnya. Penyebab bagaimana menjadi dewa, bagaimana menjadi Brahma, bagaimana terlahirkan di alam manusia, apa itu kondisi-kondisi yang baik, kondisi-kondisi yang buruk, dia bisa mengetahui segalanya. Jadi samatha secara alami itu hanya mengambil satu objek, tetapi ketika kamu sudah mendapatkan kekuatan, kamu bisa melihat banyak hal, mendapatkan banyak kebijaksanaan, pengetahuan, khususnya kemampuan batin, kekuatan batin dan juga kama dan hasil dari kama. Jadi untuk pengetahuan vipassana itu pertama-tama kamu melihat nama dan rupa, setelah itu sebab dan akibat. Jadi terdapat koneksi antara samatha dan juga vipassana. Jadi di luar zaman ajaran Buddha, seseorang itu melatih samatha. Pada waktu itu tidak ada yang namanya vipassana.
untuk orang-orang seperti itu atau seperti di agama yang lain. Mereka bisa mengetahui kehidupan lampau mereka. Hanya sebatas 40 sistem dunia. Sepanjang waktu, rentang waktu 40 sistem dunia. Tidak bisa lebih dari itu. Ketika di zaman di luar ajaran Buddha. Tetapi di dalam ajaran Buddha, di dalam waktu ajaran Buddha, mereka bisa melihat dari lebih dari 40 sistem dunia. Berlandaskan pada Buddha, Pacuka Buddha, jadi murid utama, murid besar, sesuatu itu kebijaksanaan mereka berbeda-beda, tetapi bisa lebih dari 40 sistem. Kenapa? Karena pengetahuan dari nama rupa pericayanya melihat materialitas dan mentalitas. Jadi mereka bisa berlatih melihat lebih dari 40 sistem dunia. Jadi karena itu jika samatha itu bagus bisa membantu wipasana. Jika wipassananya bagus juga bisa mendukung membantu samatha. Jadi untuk mengetahui sebab dan akibat, pengetahuan yang awal itu yang perlu kamu dapatkan adalah pengetahuan nama rupa secara internal dan juga eksternal. Oleh karena itu, setelah itu perlu memahami sebab dan akibat. Jadi bahkan samatha dan vipassana, kamu juga bahkan bisa melihat apa sebab dari kehidupan ini. Jadi dengan samatha, mengetahui kehidupan lampau seperti nama, bentuk-bentuk badan, warna tubuh dan seterusnya, itu banyak 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 pengklasifikasian. Tetapi kalau melatih vipassana itu hanya melihat nama rupa, tidak begitu banyak konsep. Jadi itu berbeda. Vipassana, pelatihan vipassana itu memfokuskan untuk menghapus kemelekatan, untuk menghapus kemelekatan terhadap kehidupan. Jadi itu adalah tujuan dari berlatih vipassana. Tetapi untuk bodhisatta, mereka hanya akan melatih sampai pada tahapan tertentu. Mereka tidak akan memotong semua kemelekatan karena mereka juga perlu beraspirasi untuk menjadi Buddha. Mereka hanya akan mempelajari pengetahuan sampai batasan tertentu, itu sampai sangkarupekanya. Oke, jadi di pengetahuan Vipassana terdapat nama rupa paricayana, ada pacaya parigahanyana. Setelah melatih dua hal ini, hal-hal materi apa, mentalitas apa yang ada di tubuh ini. Bagaimana mereka muncul. Bagaimana koneksinya. Mereka perlu membatasi membatasi penglihatan mereka hanya sebagai nama rupa. Tanpa melihat seperti sebelumnya, batasan yang dilihat sebelumnya itu melihat sebagai ini aku, ini saya, ini anak saya, ini anak perempuan saya. Jika mereka membatasi pengetahuannya hanya sebagai itu, maka kesedihan, kekecewaan itu akan muncul. Jadi bahkan di tanah itu dibatasi, oh ini wihara saya. Jika ada orang yang mengganggu wihara ini, maka saya akan sedih, akan kecewa. Tetapi kalau kita menganggapnya, melihatnya sebagai pengetahuan, sebagai hanya materialitas dan mentalitas, bukan saya, bukan diri saya, bukan bukan milik saya. Ya, jika ada yang mengganggu atau menghancurkannya atau membuatnya sesuka hati, kita tidak akan kecewa. Jadi hanya melihat sebagai nama rupa.
Jadi merenungkan sebagai anicca, dukkha, dan anatta dengan melihat kemunculan dan kelenyapan dari nama rupa tersebut. Anicca, dukkha, anatta itu adalah tidak kekal, penderitaan, dan tanpa diri. Pada awal kamu perlu melatihnya secara ringkas, bukan sesuatu yang kekal, tetapi adalah yang tidak kekal. Ya, kita terlahirkan, habis itu kita akan meninggal. Jadi sebelum sebelum uh, sebelum kita terlahir itu tidak ada, dan juga setelah kematian itu juga tidak ada. Jadi hanya secara singkat saja kehidupan ini. Jadi jika dilatih secara bertahap, maka pengetahuan akan muncul dan lenyap itu akan menjadi momen yang sangat singkat. Jadi berlatih secara ringkas, tidak terlalu detail, itu sebagai sama sananya. Jadi bukan bagian yang besar, awalnya berlatih secara besar, setelah itu dilatih kehidupan ini sebagai bagian-bagian. Jadi satu kehidupan dibagi menjadi 10 bagian, menjadi 20 bagian, dan seterusnya. Jadi dibagi lagi bagiannya, pagi hari, malam hari. Setelah itu, tubuh yang di jam ini dan jam selanjutnya itu juga berbeda, berubah. Jadi dari detik ini dan detik selanjutnya itu juga berubah, tubuh-tubuh yang pikiran ini. Jadi sampai pada waktu itu juga kita perlu melihat kemunculan dan kelenyapannya. Jadi pada akhirnya perlu melatih sampai momen-momen yang terkecil, yaitu momen materialitas dan mentalitas. Itu sampai pada pengetahuan Udayabayanya. Jadi kemunculan dan kelenyapan dari waktu per momen-momen, dan juga mengkoneksikannya dengan sebab akibat. Jika sebab itu muncul, maka akibat juga muncul. Jika sebab Adam, akibat juga padam. Jadi seperti ayah dan anak. Jadi ayah memiliki sifat itu, anaknya juga memiliki sifat itu. Jika kita melihat koneksinya, Pacayato Udayabaya muncul dan lenyap berlandaskan pada sebab-sebabnya. Di beberapa pandangan, hanya anak yang tidak kekal, tapi ayah itu kekal. Jadi itu bukanlah sesuatu yang beralasan, karena anaknya tidak sama dengan ayahnya. Tetapi berdasarkan pandangan Buddha, semua hal itu memiliki sebab dan akibat. Tidak ada pencipta yang di atas sana, bukanlah diciptakan oleh satu sosok makhluk yang tertinggi. Jadi oleh karena itu, kemunculan dan kelenyapan itu memiliki dua hal, berdasarkan momen pada waktu itu muncul dan lenyap, dan juga berdasarkan sebab-sebabnya. Jadi Udayabayanya. Setelah itu selanjutnya hanya bangganya, hanya melihat ke depannya untuk mematangkan kebijaksanaan. Jadi melihat sebagai sesuatu yang membahayakan. Adinawanyana melihat sebagai sesuatu yang terdapat cacatnya. Jadi tubuh ini memiliki cacatnya atau kekurangannya. Setelah itu nibbidanyana, pengetahuan ketidaktertarikan. Maksudnya adalah tidak tertarik, menjadi bosan terhadap tubuh ini, tidak bahagia. Jadi awalnya kita bahagia terhadap tubuh ini, tetapi karena pengetahuan kebijaksanaan kita jadi bosan, jadi tidak mencintai tubuh ini. Setelah bosan, hati sangkanya muci itu kama nyatanya, menginginkan untuk terbebas dari hal-hal ini.
Setelah itu pati sangkanyana merenungkan kembali pengetahuan. Jadi kebijaksanaan merenungkan kembali. Kamu meninggalkan atau membuangnya, tetapi memperkuatnya lagi, seperti memastikan untuk membuang kemelekatan. Setelah itu sangkaropeka nyana, pengetahuan terhadap keseimbangan. Setelah memahami secara total, kamu tidak akan melekat, hanya secara seimbang. Ya, hanya banyak banyak kemunculan kelenyapan, tetapi tidak tidak banyak tidak banyak. uh, jadi awalnya kamu mungkin menggenggam satu objek melekat, tetapi pada satu waktu kamu tidak lagi melekat dan memastikannya. Setelah itu kamu membuangnya, objek tersebut itu. Setelah itu memahami sebagai anicca, dukkha, dan anatta, tidak ada perasaan yang berlebihan lagi. Jadi contohnya kita tidak menangisi setiap orang yang meninggal, tetapi hanya beberapa orang yang meninggal kita maka akan sedih. Jadi beberapa orang kita tidak tidak menganggapnya sebagai saya atau sanak keluarga saya. Jadi sama halnya juga, bahkan tubuh kita sendiri itu pada waktu itu tidak banyak kemelekatan, hanya memahami sebagai nama rupa dan lenyap dan punya sebab-sebabnya, ada kekurangannya, cacatnya. Jadi mengetahuinya secara seimbang itu sangkarupekanyana. Jika pengetahuan matang akan memiliki pengetahuan jalan dan buah, tetapi bodhisatta tidak melanjutkannya sampai tahapan itu. Jadi hanya sampai sangkarupekanyana, hanya mengetahui secara ketenangseimbangan terhadap apapun yang ada di dunia. Jadi mengumpulkan sampai tahapan ini dengan merenungkan, dengan mendengarkan, dengan berlatih meditasi. Oleh karena itu, bagi bodhisatta mengetahui dunia ini secara baik, dia bisa meninggalkan kemelekatan terhadap dunia ini. Jika demikian, kenapa dia perlu melanjutkan banyak kehidupan? Karena belas kasihan. Dia melihat banyak makhluk hidup menderita di neraka. Dia melihat banyak orang melanjutkan samsara dengan, oleh karena itu dia memiliki belas kasihan. Jadi karena hal itu juga membuat pengetahuannya berhenti di tahapan sangkarupekanyana. Jadi meningkatkan kualitas kemanusiaannya, itu meningkatkan kualitas kemanusiaannya untuk memenuhi parami. Dia memiliki kebijaksanaan dan juga belas kasihan. Dia tahu bagaimana meningkatkan kehidupannya untuk menolong orang lain. Jadi di dalam perjalanan dia tidak akan melekat pada kehidupan terlalu banyak. Dia hanya berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, untuk menjadi semakin berpengetahuan. Tetapi tidak melekat bahkan kepada pengetahuan. Dengan kebijaksanaan itu dia tidak melekat pada kehidupan, tetapi karena belas kasihan dia memiliki rasa kesabaran. Dengan cara demikian dia bodhisatta mengembara di dalam samsara. Jadi ini adalah pengetahuan vipassana yang perlu untuk dikumpulkan. Kebiasaan bukan hanya samatha dan vipassana. Jika kamu mengetahui segala hal sebagai sesuatu sebab dan akibat, sebab-sebab yang sesungguhnya, bukan sebab-sebab yang salah dan akibat-akibat yang salah. Jadi hanya perlu sesungguhnya.
apa sebab-sebabnya, dan sesungguhnya apa akibat-akibatnya. Hal-hal ini semua disebut sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan. Jadi perlu mengetahui apa sebabnya, maka itu ada kebijaksanaan. Tetapi ini sesuatu sesuatu yang lebih tinggi, khususnya samatha dan vipassana, magga, hala, dan nibbana. Jadi kebijaksanaan ini cukup tinggi, lebih tinggi. Jadi di ajaran Buddha, khususnya yang bisa kita bisa ketahui adalah pengetahuan kama dan hasil dari kama. Jadi berkaitan dengan samatha, berkaitan dengan vipassana. Ini sesuatu yang penting di dalam ajaran Buddha. Mengenai bagaimana menjalani kehidupan, kita bisa mempelajarinya di sekolah. Biasanya yang dipelajari di sekolah itu sangat dekat sebab dan akibatnya. Contohnya kalau kamu makan racun, maka kamu akan mati, meninggal. Jika kamu mengambil obat-obat yang sesuai, maka kamu akan sehat. Jadi sebab dan akibatnya itu sangat dekat. Jadi bahkan sebab dan akibat itu hanya orang yang terpelajar bisa mengetahuinya dengan baik. Jadi orang yang berpengetahuan itu bisa mengetahuinya. Jadi bahkan kalau orang yang tidak berpengetahuan, sebab ada akibat yang dekat juga mereka tidak akan ketahui. Jadi pengetahuan samatha dan vipassana untuk mempelajari hal ini perlu perlu memiliki keyakinan, perlu sebagai seseorang yang pelajar. Jadi sebab-sebab yang sesungguhnya, akibat-akibat yang sesungguhnya, mengetahuinya secara aktual, awalnya mungkin merenungkan dengan mendengarkan, dan akhirnya dengan pengembangan meditasi. Jadi kita bisa mengumpulkan kebijaksanaan ini. Kita mulainya jam 8, jadi kita masih punya waktu sekarang. Jadi di sini dijelaskan belajar, merenungkan, dan berlatih meditasi. Bagi semua orang, awalnya kita perlu belajar, mendengarkan dari orang lain. Kemudian kita merenungkan, berpikir oleh diri sendiri. Setelah itu kita perlu mengembangkannya. Jadi itu adalah sutta mayapanya, mendapatkan dari belajar, cinta mayapanya, kebijaksanaan dari merenungkan, berpikir, bahwa mayapanya, kebijaksanaan dari berlatih meditasi, pengembangan. Oleh, setelah itu, kemudian kebijaksanaan yang selanjutnya, pembagiannya yang selanjutnya, tipe yang selanjutnya dari kebijaksanaan yang dijelaskan di buku Sayadaw, cinta kawi. Orang bijaksanaan yang berlandaskan dari berpikir. Sutta kawi. Orang bijaksanaan yang mengetahuinya melalui pendengaran. Atha kawi, orang yang bijaksana yang memahami arti dari kata. Patibana kawi, orang bijaksana eh, dengan pengetahuan yang cepat, yang tangkas. Jadi kalau kamu mengetahui sesuatu seperti membuat syair-syair dengan pengetahuan kamu sendiri, itu adalah cinta kawi. Beberapa itu dengan mendengarkan bisa melakukan sesuatu, itu ada sutta kawi. Dia menjadi bijak karena banyak mendengar.
Dia mendengarkan hal yang sama, oleh karena itu dia bisa melakukan sesuatu hal. Yang selanjutnya Adhikawi, mengetahui arti-arti dari kata-kata, pendefinisian dari kata-kata yang susah. Jadi ini bukan karena mendengarkan dari orang lain, awalnya bukan dari mendengarkan. Kamu memiliki pengetahuan yang basic. Dengan pengetahuan yang basic dari mendengarkan, kamu memperluas pengetahuannya lagi. Kamu mengetahui sesuatu yang lebih tanpa mempelajarinya. Tetapi awalnya basicnya dari belajar. Jika demikian itu berdasarkan adhakawi. Kita bisa mendapatkan pengetahuan ini. Seperti demikian. Kamu mempelajari, setelah itu kamu berpikir. Setelah berpikir mendapatkan sesuatu yang baru. Yang didapatkan berlandaskan dari pikiran dan yang kamu pelajari. Yang selanjutnya bukan dari berpikir, bukan dari mendengar, juga bukan berlandaskan dari contoh-contoh. Jadi secara cepat itu muncul di pikiran kamu. Pengetahuan itu disebut sebagai patibana kawi. Contohnya di zaman Buddha itu yang mulia Wangisa. Jadi beliau membuat syair dengan sangat cepat. Jadi pada satu hari Buddha bertanya kepada Bante itu, kamu membuat syair-syair mengenai Dhamma itu sangat cepat, sangat baik. Apakah itu kamu renungkan atau muncul secara langsung di pikiran kamu? Pada waktu itu Bante yang mulia berkata itu muncul secara otomatis di pikiran, tidak direnungkan dulu. Setelah itu Buddha mengatakan saldo. Jadi terdapat alasan. Kamu mungkin mengetahui, mungkin ada orang-orang yang membuat lagu, membuat syair-syair, mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang, sangat lama. Jadi saya tidak tahu mungkin penulis syair-syair lagu atau penyair. Jadi terdapat penyair-penyair itu atau pembuat eh, pembuat syair itu memiliki janggut yang panjang, memiliki rambut yang berantakan karena mereka tidak punya waktu untuk ke memberesi tubuh mereka. Mereka mungkin tidak bertanggung jawab terhadap tidak punya banyak waktu untuk ayah, ibu, keluarga mereka, tidak punya waktu untuk anak-anak mereka. Mereka hanya berpikir untuk membuat syair. Setelah untuk waktu yang lama tidak mengurus diri sendiri, tidak mengurus keluarga, mereka mendapatkan satu syair dengan jadi Buddha atau orang-orang yang berlatih diri, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu tidak boleh menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membuat syair, itu tidak sesuai. Oleh karena itu, Buddha bertanya, apakah syair itu muncul secara langsung atau kamu merenungkannya, mempersiapkannya terlebih dahulu. Jadi yang mulia Wang Isa menjawabnya itu muncul secara otomatis. Jadi itu cukup baik. Jadi tidak perlu mengorbankan waktu untuk waktu lama sampai janggutnya panjang, rambutnya berantakan, tidak mempedulikan banyak hal di sekitar lingkungan untuk mendapatkan syair, memikirkan syair dengan menghabiskan waktu yang cukup lama itu tidak sesuai. Jadi Pati Banakawi, seseorang
yang bijak itu memiliki pengetahuan yang cepat, yang tangkas, muncul secara langsung di pikiran. Ini adalah satu jenis kebijaksanaan. Ini adalah satu jenis tipe dari kebijaksanaan. Sama juga di Dhammatok, beberapa orang itu mempersiapkan banyak hal untuk mempersiapkan satu Dhammatok untuk waktu yang sangat lama. Bukan syair-syair, jadi dari berbagai sumber, dari waktu ke waktu dia mempersiapkan untuk waktu yang lama untuk satu Dhammatok. Tetapi jika Dhamma itu cukup bagus, tetapi kamu mungkin mempertimbangkan untuk waktu yang dihabiskan untuk hal itu. Perlu mempertimbangkannya. Kemudian di Abhidhamma dijelaskan mengenai kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu biasanya satu faktor mental. Di Abhidhamma dijelaskan mengenai 4 aspek. Seperti seseorang itu dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan. Jika melihat dari 4 sisi, maka kamu akan mengetahuinya dengan sangat sangat jelas. Sama halnya juga di Abhidhamma, apa laksananya, itu karakteristiknya, apa manifestasinya, apa penyebab terdekatnya, apa fungsinya. Jadi dari satu fenomena melihat dari 4 sisi. Dengan demikian, di dalam Abhidhamma itu dijelaskan seperti itu. Jadi di Abhidhamma terdapat ungkapan. Jika mengetahui 4 kebenaran mulia secara jelas, itu disebut sebagai kebijaksanaan panya. Panya itu mengetahui secara penembusan terhadap 4 kebenaran mulia. Hal yang lain melihat sebagai anicca, dukkha, dan anatta secara penembusan langsung secara jelas. Jadi ini juga disebut sebagai kebijaksanaan. Karena diliputi oleh awija, kebodohan batin. Karena mengatasi awija, kebodohan batin, maka itu disebut sebagai wisdom, kebijaksanaan. Jadi wisdom, kebijaksanaan itu menghasilkan cahaya seperti cahaya lilin itu menunjukkan objek-objek. Cahaya lilin juga menyingkirkan kegelapan. Oleh karena itu, Buddha mengatakan tidak ada cahaya yang menandingi cahaya kebijaksanaan. Jadi di zaman Buddha, satu dewa berkata kepada Buddha, tidak ada cahaya seperti cahaya matahari. Tetapi Buddha tidak setuju. Buddha berkata, tidak ada cahaya yang menandingi kebijaksanaan, cahaya kebijaksanaan. Jika kita memiliki kebijaksanaan yang kokoh, kita akan memiliki cahaya. Cahaya itu akan menunjukkan objek. Contohnya, di satu ruangan yang gelap, sangat banyak objek-objek. Sayangnya sangat banyak barang-barang. Kalau sangat gelap, kamu tidak akan melihat barang-barang itu. Tetapi jika ada cahaya, cahaya itu akan menunjukkan bahwasanya sangat banyak barang-barang di ruangan itu. Sama juga di tubuh ini, sangat banyak materialitas, mentalitas, dan juga penyebab-penyebabnya. Kita punya cerita-cerita yang masa zaman lampau, juga ada cerita di kehidupan mendatang. Jadi, kalau kita punya kebiasaan, kita bisa melihatnya
Kalau tidak ada kebijaksanaan, tidak bisa melihatnya. Jadi kalau ada pengetahuan kebijaksanaan, pengetahuan wipasana, kita akan memiliki pengetahuan yang bisa menunjukkan segala hal. Kita bisa mengungkapkan banyak hal. Oleh karena itu, kebijaksanaan itu seperti cahaya yang menunjukkan objek-objek, menghapus kegelapan dari awija. Oleh karena itu, ini disebut sebagai kebijaksanaan. Pengetahuan kebijaksanaan ini menunjukkan sifat alami. Sifat kata itu, hal yang lain adalah kebijaksanaan bisa menunjukkan mengetahui hal yang secara benar, menunjukkan objek secara jelas tanpa gagal, seperti perumpamaan seorang pemanah yang bisa bahkan menembak satu helai rambut secara tepat. Begitu juga kebijaksanaan itu bisa seperti demikian. Untuk menembak satu helai rambut itu biasanya sangat susah, tetapi kalau pemanah ahli itu mereka bisa menembaknya dengan cara yang sama dengan perumpamaan ini untuk melihat materialitas, mentalitas, dan sebab-sebabnya itu susah. Apa penyebab dari kehidupan ini? Itu bukan hal yang mudah. Banyak hal telah kita lakukan di masa lampau. Apa penyebab yang sesungguhnya, yang benar, yang presisi? Jadi di tubuh ini itu ada materi yang dihasilkan dari kama, dari pikiran, mana yang hasil dari kama, mana yang hasil dari temperatur, mana yang hasil dari cari nutrisi, mana yang hasil dari pikiran. Untuk melihat materi-materi ini, untuk memilihnya itu susah. Bahkan orang-orang ada yang ragu, ini benar atau salah. Mereka mungkin bisa melihatnya, tetapi mereka tidak mempercayainya. Setelah itu mereka melihat koneksi dari nama dengan rupa, melihat partikel-partikel yang kecil, kita itu melihatnya sebagai, oh, pikiran ini dihasilkan dari pikiran. Jadi di tubuh ini sangat banyak materi-materi kecil-kecil. Itu benar-benar ada atau benar-benar dari kama, dari pikiran, dari temperatur, dari saling nutrisi atau tidak. Mereka memiliki keraguan. Biasanya mereka melatihnya sebagai 32 bagian tubuh. Itu sesuai dengan metode latihan kita. Jadi perlu melihat 32 bagian tubuh yang ada di tubuh. Setelah itu perlu melihat hanya kerangka tengkorak. Pada waktu itu hanya melihat kerangka tengkorak. 32 bagian lain tubuh lainnya itu tidak terlihat, tidak ada lagi di pikiran kamu. Jadi mereka mengalaminya, sudah mengalami latihan tersebut. Jadi kebiasaan kamu itu bisa menembak target yang kamu mau. Sama halnya di dunia ini sangat banyak warna-warna. Jika melatih objek kasina putih, kamu hanya melihat warna putih. Jika melatih kasina kuning, hanya melihat warna kuning. Jadi terdapat banyak warna. Jadi contohnya warna putih yang ada di kuku, maka hanya objek putih yang ada di kuku yang akan muncul, objek lainnya itu tidak akan muncul di pikiran. Jadi sama juga kebijaksanaan itu bisa menembak seperti menembak ujung sehelai rambut yang ditembak oleh pemanah yang ahli. Jadi sangat banyak, sama halnya sangat banyak jenis bahasa-bahasa yang telah kita pelajari. Ada satu. Jadi dengan waktu yang singkat kita bisa
memilih kata apa yang ingin kita sebutkan. Meskipun sudah banyak kata-kata yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita memilih satu kata, satu bahasa, maka kita kita bisa melafalkan kata tersebut, bisa mengucapkannya, karena kita telah melatih. Oleh karena itu, bagi orang yang terpelajar, mereka tidak akan membuat kesalahan atau sangat jarang melakukan kesalahan. Jadi kalau kebijaksanaan itu tajam, kalau kamu memiliki sakit kepala, kenapa kamu memiliki sakit kepala? Maka kamu bisa mendapatkan pengetahuan, oh penyebab dari sakit kepala ini. Jadi itu juga kebijaksanaan. Jadi sama juga, apa penyebab dari kehidupan ini? Bagi seseorang yang telah melatih diri, yang telah memiliki kebijaksanaan, maka penyebab yang sesungguhnya itu akan muncul di pikiran kamu. Sama juga di tubuh ini sangat banyak materialitas, mentalitas, jenis-jenisnya banyak. Mana yang ingin kamu lihat? Jadi di kehidupan lampau sangat banyak event-event, banyak kejadian-kejadian. Mana yang ingin kamu lihat bisa dipilih. Jadi oleh karena itu kebijaksanaan itu contohnya seperti pemanah yang alih. Mereka bisa menembak hal apapun secara tepat, bahkan sehelai rambut. Jadi kalau kamu mau mengetahui sebab yang asli, akibat yang asli itu ada kebijaksanaan. Jadi contohnya kalau kita minum racun kita akan meninggal. Kalau mengetahui itu bukan aku salah. Hanya mengetahuinya itu tidak salah. Tetapi kalau tidak boleh membunuh orang lain. Kalau membunuh orang lain itu hal yang salah. Jadi di cerita Jataka terdapat satu perempuan, perempuan yang kaya tinggal di satu rumah. Jadi di jalanan terdapat satu perampok yang sudah ditangkap oleh orang pemerintah. Jadi pengawal itu menghukum perampok. Setelah itu perempuan kaya ini itu tertarik, jatuh cinta dan menikah, membayar membayar uang tebusan untuk perampok ini. Jadi setelah menikah, perampok itu berkata, kamu perlu menghiasi diri, memakai perhiasan. Kita pergi ke satu tempat, ke satu acara di hutan. Ya, setelah beranjak ke hutan, di atas di atas gunung, dia berkata kepada istrinya, oh saya ingin membunuh kamu. Waktu itu istrinya itu meminta maaf, tetapi tetapi tidak bisa, perampoknya itu tetap ingin istrinya. Jadi istrinya itu meminta izin, oh saya ingin menghormati kamu untuk waktu yang terakhir. Jadi pada pada waktu itu perempuan istrinya menghormatinya, setelah dari depan itu dari samping menghormatinya dari empat sisi, dan ketika mendapatkan kesempatan istrinya itu mendorong perampoknya ke dalam jurang. Jadi suaminya itu meninggal. Mengenai kesempatan ini, waktu itu Dewa Pohon itu melihat kejadian ini. Dewa biasanya itu membantu, tetapi dua dewa ini tidak membantu, hanya melihat saja. Mungkin seperti manusia. Terkadang ada anjing dan anjing yang bertengkar, itu kita hanya melihatnya. Bahkan kadang kita membuat mereka bertengkar, anjing itu. Jadi tidak membantu. Oleh karena itu, kamu tidak boleh bergantung kepada dewa terlalu banyak. Sama saja. Kadang
dewa itu juga mengganggu kita. Kadang dewa juga sibuk dengan bisnis mereka sendiri. Jadi ini ada bodhisatta. Bodhisatta dewa ini hanya melihat saja, tidak membantu. Jadi kita juga berpikir mungkin, oh, alam binatang itu alam yang menyedihkan. Kehidupan mereka itu tidak berharga, biarkan saja mereka bertengkar. Jadi dewa juga sama, itu melihat kita itu mungkin sebagai kehidupan yang manusia itu tidak begitu berharga. Mereka tidak dewa tidak perlu bekerja, tidak perlu ke toilet, tidak perlu memasak masakan. Ya, tetapi terkadang juga di alam dewa itu memiliki perang antara dewa asura dan dewa saka. Tetapi pertengkaran mereka itu seperti contohnya satu anak kecil dengan anak kecil lainnya itu bertengkar untuk memperebutkan satu boneka. Jadi pertengkaran mereka itu tidak ada berdarah-darah. Jadi di pikiran mereka itu mungkin tidak menyenangkan karena satu itu memenangkan, satu itu kalah. Jadi meskipun mereka berperang, tetapi bukan seperti pertengkaran yang perang. Tetapi di alam manusia itu berperangnya itu mengorbankan nyawa. Jadi setiap hari berperang itu banyak membunuh orang-orang, itu kita juga tidak peduli. Jadi kehidupan berperang itu ya, berbeda, sangat keras kehidupan berperang. Tetapi di alam dewa itu pertengkaran mereka itu hanya sebagai kompetisi, tidak tidak benar-benar membahayakan. Tetapi bagi mereka itulah peperangan mereka, peperangan yang besar bagi mereka, memperebutkan boneka saja seperti itu. Jadi dewa bodhisatta ini mungkin puas setelah melihat kejadian tersebut karena suami perampok itu sangat bodoh. Jadi wanita kaya itu membagikan banyak kekayaan, tetapi perampoknya ingin membunuhnya. Jadi wanita itu juga menghormatinya. Setelah itu perampoknya lengah dan perempuan itu mendorongnya ke jurang. Jadi dewa pohon itu memikirkan terkadang kebijaksanaan itu bukan hanya laki-laki saja yang bisa memilikinya, perempuan juga bisa mendapatkan kebijaksanaan. Jadi Bodhisatta mengatakan apa yang kamu lakukan, ya itu bisa dilihat apakah bijaksana atau tidak. Jadi Mingun Sayadaw menjelaskan, ya mungkin boleh membunuh seperti itu melindungi dirinya sendiri sebagai perempuan. Ya orang yang bijaksana itu akan mengetahui kondisi situasi, tetapi ketika mendorong ke jurang itu adalah sesuatu aku salah. Cara cara untuk terbebas bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan kehidupan itu adalah kebijaksanaan dari perempuan itu. Jika saya bisa mendorong, saya akan mendorongnya sekarang. Dia bisa meninggal. Untuk mengetahui kondisi itu adalah cara itu adalah kebijaksanaan. Tetapi untuk mendorong dan membunuh itu adalah perbuatan salah. Itu adalah aku salah. Jadi itu adalah mengambil keputusan. Jadi semua hal, kalau kamu mengetahui sebab yang tepat, yang benar, akibat yang benar, ya. Kalau kamu melakukan sesuatu, keputusan itu di jadaka tersebut, ya, itu adalah mengetahui kondisi, itu adalah kebijaksanaan. Jadi meskipun perempuan itu jika dia mengetahui kondisi, memahami,
itu boleh tanpa membunuh, maka itu adalah kebijaksanaan, itu boleh dilakukan. Jadi bahkan di hal-hal duniawi, di hal-hal keagamaan, sesuatu yang duniawi dan adi duniawi, terdapat hal-hal yang disebut sebagai kebijaksanaan. Oke, waktunya sudah berakhir. Kita berhenti di sini. Selanjutnya bagian tanya jawab. Ya, kalian boleh memberikan pertanyaan di tempat Q&A di icon Q&A, menanyakan hanya sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan Dhammatok hari ini. Jika ada yang Oke, pertanyaan yang pertama dari Chinese. Dari Chinese.呃呃，反对谁的麦克风需要关掉？Sato, can you hear Bande? Sayadaw, can you hear Bante? Sayadaw, are you able to hear Bante? And Sayadaw, maybe can you double check that you are on the English channel? Bante, I can hear you, but I'm not sure if Sayadaw can. When
Sayali is suggesting maybe Bante, you can translate the question in English in chat. Yeah, thank you. So only have this general saying. So Jadi ada ungkapan to yang absorb umum phala samapatti, untuk to practice memasuki pencerapan So phala samapati atau untuk melatih vipassana. have this saying. So Jadi terdapat vipassana is ungkapan discerning vipassana itu rupa, melihat nama, cause and rupa, effect, nama, rising or sebab dan falling. akibat, muncul dan lenyap. So how fast is sometimes Jadi seberapa cepat it itu may be terkadang based on practice. berdasarkan pada pelatihan. Mm. Jadi ini hanya jawaban, tidak pertanyaannya dari bahasa China. Hanya jawaban sih. Thank you. Next question also in Chinese. 请问四 Pertanyaan yang 种 kedua 正知 juga 的前两种，有意正知和事宜正知， dituliskan di slide 是 dalam 否 bahasa 是世俗教 China. 是聪慧？ 嗯 另外，请问在禅修中，主要培养的是四种正知的后两种， 嗯 业处正知和无知正知吗？佛陀也有详细教导四种正知的前两种吗？嗯 嗯 Pertanyaannya tidak dibacakan dalam bahasa Inggris. 嗯 Jadi hanya dijelaskan jawaban yang dari pertanyaan kedua. Especially in the commentary have Khususnya di kitab explanation. komentar That dijelaskan requires, bahwa if something you will do, so first of all you sesuatu need to think beneficial or not. yang ingin kamu lakukan, For example, awal-awal now kamu we are melakukannya apakah itu baik atau buruk. Dhamma or talking in Dhamma. Contohnya sekarang kita So if you want to membicarakan dhamma stop, atau mendengarkan dhamma. so Jika kamu ingin first of all you will menghentikannya, think, awal-awalnya kamu stopping mungkin is memikirkan beneficial or continue to speak is beneficial. So mana yang based on bermanfaat, that, apakah you can stop. melakukan mendengarkan atau menghentikannya. It is sattaka. Berdasarkan itu, kamu So, bisa menghentikannya atau melanjutkan mendengarkan. Jadi itu Sapaya disebut is sataka, suitable or not. sataka. So, Selanjutnya sapaya. Sapaya itu sesuai atau tidak. although it is beneficial, Meskipun itu sesuatu yang for bermanfaat, you, is it suitable or not? bermanfaat bagi kamu, tetapi For itu adalah example, sesuai going into atau pagoda is tidak beneficial. bagi kamu. But Contohnya, if there is pergi ke ceremony pagoda itu crowded by bermanfaat, many people, tetapi kalau ada if festival, so, it itu is banyak not orang, suitable. keramaian, So this is oleh karena itu tidak example. sesuai. Mm. Jadi itu adalah contohnya. So it is something like a normal knowledge. Jadi itu So seperti yeah, pengetahuan Kosala yang Sampajanya biasa is saja. only Kos saja sampajana. whatever posture you do Jadi with the di meditation. postur apapun yang kamu Asamma miliki itu Sampajanya bersama is, dengan objek meditasi. every Setelah itu sampajana, action with body. You should know as a mentality, materiality, and jadi their semua connections. postur So tubuh kamu melihatnya if so, sebagai it nama is rupa dan really asammoha sebab akibatnya. sampajanya. Jika demikian itu disebut sebagai asamoha sampajana. Mm-mm. Thank you, Sado. I believe the next question is also in Chinese. 业是过去心所造，业生 Pertanyaan 色， ketiga juga dari 佛说是 grup 心 China. 所造。萨度萨度萨度。
Yes, karma is a mentality. Jawabannya iya. One of Karma itu adalah mentality mentalitas, cetana. sat- Yeah, can satu say faktor mental yang disebut sebagai cetana. Jadi bisa one of the disebut mental sebagai factor. Only disebabkan but, satu faktor effect is mental, far. hanya sebab So, akibatnya itu cukup jauh. changing can be big, like a human to dewa. So Perubahan itu mungkin bisa besar seperti manusia atau dewa, yeah, dewa to human, etc. dari manusia ke dewa, dari dewa ke manusia, So the itu cause is perubahannya cukup mentality. besar. So can say that Penyebabnya is mind. itu adalah satu faktor mental, pikiran, Thank you, Sado. satu pikiran. Next question, Vandami Sado. Itu Good morning. Please, Sado, advise how to understand about to know pertanyaan selanjutnya, and see Pandami wisdom Sayadaw, in this Sukihotu, category, selamat pagi. characteristic, Bisakah manifestation, Sayadaw function, and memberikan approximate cause. pemahaman Thank bagaimana you very memahami much. atau Mei. mengetahui, melihat dengan kebijaksanaan dari kategori ini, yaitu karakteristik, manifestasi, fungsi, dan penyebab terdekat. Sadu. Dari Mimi pertanyaan. Thank you. Terima kasih banyak. So about the wisdom, Jadi mengetahui mengenai kebijaksanaan, beberapa karakteristiknya sudah dijelaskan mengenai manifestasi, fungsi, dan penyebab terdekatnya. Itu akan dibahas di pembicaraan atau Dhamma Talk selanjutnya. Next question. Pertanyaan selanjutnya. I think the next question asks, in the story that the lady escaped death by pushing the husband, Jadi di cerita she will perempuan suffer the yang results later kabur from her dari akusala action. So kabur how dari can an action that kematian leads to demi suffering mendorong, be considered wisdom? di mana Wouldn't it be real perbuatan wisdom tersebut itu if she adalah were able to escape akusala death yang by not doing akusala? yang mana perempuan tersebut itu akan mengalami hasilnya berupa penderitaan nanti. Jadi bagaimana sesuatu tindakan yang berlandaskan pada penderitaan itu disebut sebagai kebijaksanaan. Jadi bukankah kebijaksanaan itu terbebas dari kematian tanpa melakukan akusala? Jadi to choose that way is so untuk memahami generally it is not good. So it is memahami jalan keluar itu adalah hal yang kebijaksanaan, tetapi untuk memilih untuk melakukan kejahatan itu secara umum itu adalah perbuatan salah, tetapi bagi dia ini setelah perbuatan itu biasanya perbuatan buruk itu memiliki hasil buruk, tetapi bagi dia setelah terbebas dari kematian, perempuan ini ditabiskan menjadi bikuni, melatih meditasi dan menjadi arahat, dan oleh karena itu perbuatannya dari membunuh itu tidak menghasilkan hasil buruk apapun. Jika dia bisa mengetahui jalan yang lain untuk terbebas dari kematian, jadi bahkan mungkin tidak ada akusala, tetapi di cerita ini dia melakukan akusala dengan membunuh suaminya, tetapi setelah itu dia melatih meditasi vipassana. Jadi oleh karena itu dia tidak bisa mengalami penderitaan dari perbuatan buruknya karena dia sudah mencapai arahat. I believe that is all the question that we have so far tonight.
So maybe Sayadaw can lead us in making aspirations and sharing Ini sudah merits, selesai please. sesi Q&A. Kita Oke. melakukan pelimpahan jasa. Idam me bonyam Idang me bunyan Nibbana nibbanasa Nibbana paceyo Saya hodu Mama Hotu punya bagam mama Mama bunya punya Tava baga sadanam sabba Sabah satana satana Bajemi ba Bajimi Sabe te sabe Te sabi Samam me sama Me sama Bagam punya Punya bagam laban Labantu Sadu 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 sadu. Thank you, Sayadaw, so much for your teaching, Interpreter Bande, interpreter. Thank you so much. Feel free to leave the meeting at this time at your convenience. We just have a few announcements to make. So in 2 weeks, the same time, we have Sayadaw Janaka Vivansa to continue lesson 2 of this particular series on the wisdom. It will have 4 more lessons. So on August 17th evening in the US and August 18th morning in Asia, that would be the next lesson 2. On the very next teaching, Sayadaw U Kumara Vivansa will continue the teaching on Buddha and his great disciples, Pacceka Buddha and sequel 7, part 12, on August 10th evening in US, August 11th in morning Asia. Please also don't forget to check out the YouTube channel and follow us on Facebook. We also have the Chinese audio channel for Nikaya studies teaching available, as well as the Buddha and his great disciples now on the WeChat audio mini programs. Any further suggestions and inquiry, please feel free to email us. Thank you to our co-host, Pa'au Singapore, Pa'au Sundarabhumi, Indonesia, Dhammadayata Meditation Center at Pa'au, Nepal, Tin Ta Bing An, and America Bhavana Society. And thank you everyone for your time and participation. Until we meet again, may all be well, healthy, and happy. Sadhu, sadhu, sadhu.